Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa Part 4. Cerita ini ditulis oleh Mira Mulia. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Isma memang orang yang paling dekat dengan Areta ketimbang Vika. Tiap kali Areta ke rumah pun, hanya Isma yang selalu menyambutnya dengan ramah. Tidak dengan Vika. Dia selalu saja bersikap acuh, bahkan kerap kali membuat hati Areta terluka. Namun, Areta tidak pernah ambil hati ucapan Vika. Dia selalu berusaha bersikap baik, karena dia yakin suatu saat nanti Vika akan menerimanya dengan sepenuh hati. Hampir 1 jam Panji dan Isma ngobrol, akhirnya Vika pun telah siap dengan pakaiannya yang rapi. Sudah siapan? Sapa Vika. Sudah, Mbak. Ya sudah, berangkat sekarang aja. Soalnya Juna akan ikut serta dalam bisnis ini. Jelas Vika. Apa? Serempak Panji dan Isma yang saling lempar pandang. Kak, aku nggak salah dengar. Juna laki-laki yang taunya cuma buang uang mau ikut berbisnis. Pungkas Isma. Iya Mbak, dia kan laki-laki berandalan. Masa mau ikut serta dengan bisnis batik kita? Timpal Panji. Aku sengaja biar sepupu kalian itu bisa berubah dan menghargai orang tuanya yang bekerja keras untuknya. Jangan cuma taunya buang-buang duit doang. Tapi Mbak yakin dia bisa diandalkan? Aku tidak yakin, nanti malah bikin masalah lagi. Kita coba saja dulu, jangan terlalu memandang orang dari luarnya saja. Tapi Mbak, katanya bisnis ini sekarang berada di desa terpencil, berarti kurang dalam pengelolaannya dong Mbak. Tidak masalah, bukan soal desanya, tapi pemiliknya yang ingin membuka bisnis baru juga di cabang lain. Dan yang di desa Gunung Kulon itu malah paling bagus dalam segala bidangnya. Karena orang-orang di sana mengutamakan batik dalam segala kegiatan. Tidak seperti di kota, hanya dari keperluan dan acara tertentu saja. Lalu bagaimana kita dalam mengawasi setiap pekerja, Kak? Tanya Isma. Di sana katanya ada villa yang bisa kita tempati. Namun sebelum kita tempati harus menyuruh orang untuk membersihkan. Karena sudah lama dikosongkan, jawab Vika santai. Villa? Oke lah kalau begitu aku sih ikut saja. Iya nggak Mbak? Bocah Panji sambil melirik Isma. Oke lah. Setelah selesai mengobrol, akhirnya Panji dan Vika pun berangkat ke kantor. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Pikirnya Areta yang menghubungi, ternyata bukan. Iya Alin, ada apa? Tanyanya sesaat sambungan telepon terhubung. Kamu di mana Mas? Ucapnya di seberang sana. Aku lagi mau ke kantor. Soalnya ada acara. Acara apa? Tumben? Selidiknya. Katanya ada bisnis batik baru yang akan aku dan Mbak Vika kelola. Ada yang akan menjual proyek batik lagi di desa Gunung Kulon. Jadi aku harus meeting malam ini. Jelasnya panjang lebar. Oh, baiklah. Besok kamu sibuk gak Mas? Belum tahu. Kenapa? Anterin aku ke prewedding ya. Aku mau acara nanti yang paling indah. Terang Alin. Kalau aku tidak sibuk, tapi kalau sibuk lain kali aja ya. Ya udah deh. Sambungan telepon pun terputus. Siapa? Alinda? Tanya Vika. Iya Mbak. Ada apa?
besok minta diantar lihat-lihat ke prewedding. Cuma aku kan belum tahu besok sibuk apa enggaknya. Ya sudah, kalau mau antar, besok Mbak yang handle. Oke? Versi Alinda. Sungguh aku tidak percaya bahwa sekarang Panji adalah calon suamiku. Nanti malam adalah acara pertunangan serta lamaran Panji. Ya, aku Alinda Carolina Hendarto. Aku adalah anak tunggal papa dan mama. Aku juga sahabat baik dari kekasih dan calon suamiku. Pacar sahabatku. Ya, benar sekali. Panji adalah pacar Aretha sahabatku. Namun dia tidak tahu bahwa aku adalah sahabat pacarnya. Karena selama dia berhubungan dengan Aretha, aku tidak pernah bertatap muka secara langsung. Bahkan dia tidak pernah tahu aku. Pernah suatu ketika aku melihat Panji bersama Aretha. Saat itu aku berada di sebuah kafe. Tidak sengaja melihat mereka sedang mengobrol dengan mesra berdua. Iya, aku akan melamarmu dalam 3 bulan ini. Terdengar suara Panji yang mengucapkan akan segera melamar Aretha. Degup jantungku seakan berdebar semakin kencang mendengar penuturan Panji pada Aretha. Melamar? Kenapa Vika tidak memberitahu kalau Panji akan melamar Aretha? Gumamku sesekali ku tarik nafas dalam-dalam. Rasa kesal menjalar dalam hati. 2 tahun aku menaruh harapan, berharap kamu menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki Panji, Aretha. Batinku. Bayangan saat Panji mengucapkan akan melamar Aretha masih jelas kuingat. Namun ternyata aku yang menjadi tunangannya, juga calon istrinya. Ternyata tidak sulit membuatmu berpaling pada aku, Panji, ucap. Sejak saat itu, aku mencoba mempercepat acara pertemuanku dengan Panji. Karena setiap ayah meminta, aku selalu menolak dengan alasanku belum siap. Karena sejak ayah join dengan perusahaan Vika kakaknya Panji, mereka sepakat untuk menjodohkan aku dan Panji. Namun saat itu aku belum siap dan masih ingin bebas dengan masa remajaku. Namun saat pertama kali aku melihat Aretha bersama Panji, saat itu aku selalu mencoba menahan diri. Aku tidak ingin terlalu buru-buru. Karena takutnya orang bilang aku wanita perebut. Namun selama setahun aku menunggu, kulihat Panji semakin jauh dalam hubungannya. Sejak saat itu aku meminta Vika mempercepat pertemuan aku saat sebelum 3 bulan Panji akan melamar Aretha. Mbak, boleh aku bertemu Panji secepatnya? Ku kirim pesan pada Vika. Tanpa menunggu lama dia pun membalas. Wah, ada apa nih? Tumben? Balasnya. Ya, aku ingin segera kenal lebih jauh aja, Mbak. Jawabku lagi. Oh, baiklah. Kapan kamu ada waktunya? Minggu besok aja, Mbak. Bisa kan? Sepertinya sudah ada yang ngebet nih. Godanya. Hehe. Kan biar nanti kalau sudah ketemu bisa tahu. Kalau sudah tahu kan nanti bisa dipikirkan lagi mau lanjut atau enggak. Lagian sepertinya aku juga sudah bosan melajang. Pesan beruntunku kirimkan pada Vika. Oh, oke lah kalau begitu. Sampai ketemu, Alin. Oke, Mbak. Pesan pun aku akhiri. Hingga malam minggu pun kami sudah berjanji akan bertemu di kafe biasa. Dan kupikir Panji akan menolak perjodohan kami. Ternyata dia pun menyepakati meski harus menunggu 1 minggu untuk dia berpikir. Baiklah, namun berikan aku waktu 1 minggu untuk berpikir. Ucapnya serasa menatap tajam manik mata Vika. Baiklah, Mbak tunggu jawabanmu minggu depan. Kalau kamu setuju dalam waktu 3 bulan, kamu akan melamar dan bertunangan dengan Alinda. Ucap Vika dengan bangganya. Baiklah, semua pun setuju. Hingga akhirnya waktu yang akan kami adakan sudah di depan mata. Kupikir mungkin Panji sudah menyudahi hubungannya dengan Aretha. Karena Aretha pun mungkin sudah bahagia bersama Arjuna. Tepat di malam pertunanganku dengan Panji, di sanalah Juna pun berencana akan menyatakan cintanya pada Aretha. Sudah 2 tahun Juna menunggu saat yang dia tunggu. Mungkin malam itu Aretha langsung menerima Juna sebagai pengganti Panji di hatinya. Juna adalah temanku,
Sebenarnya ini sudah dari awal kami berencana, dan aku rasa saat ini berhasil. Alin, Alin! Suara mama membuyarkan lamunanku, membuatku tersentak karena mengingat masa yang membuatku mungkin bisa terbilang jahat karena sudah merebut pacar sahabatku sendiri. "Iya mah, bentar," ucapku lalu beranjak membuka pintu. "Ada apa sih mah? Ku teriak-teriak aku nggak tuli loh," ujarku menatap mama dengan wajah dan rambut acak-acakan. "Itu loh Juna, katanya mau bertemu," ucap mama, membuatku menaikkan alis. "Loh, ada apa tumben tuh si opa Korea datang?" tanyaku yang keheranan. "Katanya ada perlu, sudah temuin dulu sana, kasihan nungguin." "Oke, tunggu bentar, Alin mau ambil handphone dulu." Aku pun kembali ke dalam mengambil HP, lalu melangkah kembali untuk menemui Juna. Entah ada apa dia kesini. Tidak biasanya kalaupun dia kesini pasti ada yang penting. "Hei, ada apa? Tumben?" tanyaku saat kulihat Juna sedang menunggu di teras. "Gue cuma bosan aja di rumah, makanya kesini." "Tumben banget, biasanya lo nongkrong sama Tommy dan Bambang." "Gue lagi bingung, Lin. Udah gitu buka gue malah nyuruh gue ikut berbisnis sama Vika dan Panji," jelas Juna. "What? Gue gak salah dengar? Seorang Arjuna mau berbisnis?" ucapku yang tak terduga, mulutku menganga sangat lebar. "Hahaha, biasa aja kali, tutup tuh mulut, bau tahu." "Ye, enak aja. Tapi beneran lo Jun, mau ikut bisnis? Lu gak demam kan?" sambil kusentuh keningnya yang terasa biasa saja. Apaan sih? Lu pikir gue sakit?" "Gue serius ini, tapi ada yang lebih ngagetin lagi dari ini," ucapnya seraya berbisik. "Apaan lagi yang lebih ngagetin? Palingan juga yang lebih ngagetin soal Areta yang menerima cinta lo," godaku. "Duh, bukan, malah lebih parah. Lo mau tahu nggak? Tapi awas lu kalau kaget dan teriak," sambil celangak-celinguk melihat keadaan. "Iya apaan? Janji gue gak teriak. Areta mati," ucapnya yang pelan-pelan namun masih terdengar jelas. "What? Mati? Sudah ku bilang jangan teriak, nanti tante dengar." "Gimana ceritanya? Kok bisa mati?" "Gue gak mau ikut-ikutan andil dalam masalah lu ya Jun," ucapku yang masih percaya tak percaya. Lalu Juna pun menceritakan semua kejadian di malam saat dia menculik Areta. Malam dimana saat aku dan Panji melaksanakan pertunangan. Aku memang merencanakan ini semua sejak tahu Panji akan melamar Areta. Namun bukan berarti untuk mengakhiri hidupnya. Juna terlihat gelisah, mungkin takut perbuatannya yang ketahuan. Namun aku masih tak percaya Juna bisa berbuat nekat seperti itu. Entah dia bercanda atau serius, namun apakah Panji sudah tahu atau belum? Kalau Areta mati, bagaimana dengan keluarganya? Mereka akan mencari tahu kemana Areta pergi. Tak berselang lama, Juna pun berpamitan untuk segera menemui Panji dan Vika. Aku tadi sempat berpikir bahwa Panji akan menemui Areta besok saat hendak aku ajak ke prewedding. Namun sepertinya Panji beneran sedang berada dalam kesibukan bisnis barunya. "Gue pamit Lin, mau bertemu Panji dan Vika di kantor," ucapnya sambil melenggang meninggalkanku yang masih membeku. Akhirnya Juna pun berlalu. Aku pun hendak kembali ke dalam, namun belum sempat aku berdiri, mama menghampiriku. "Bagaimana prewedding besok Lin?" tanya mama. "Belum tahu mah, Panji sepertinya sibuk dengan bisnis yang baru. Mungkin nanti aja nunggu dia ada waktu dulu," ucapku. "Baguslah kalau begitu, mama masuk dulu ya." "What? Hanya itu doang yang ditanyakan?" kumamku di hati. Aku pun bangkit, ingin merebahkan tubuhku yang terasa berat. Aku pun melangkah dan kembali ke kamar. Seminggu sudah berlalu, namun Areta masih belum juga kembali. Bahkan sudah kemana-mana mereka semua mencari, namun tidak ada titik terang yang menunjukkan keberadaan Areta. Begitupun Panji, masih terus berusaha menghubunginya, hingga berniat mendatangi rumah orang tuanya untuk menanyakan keadaan Areta.
Saat Hilma dan Bima sedang mengobrol, terdengar suara deru mesin masuk ke parkiran rumah mereka. Namun mereka sudah hafal dengan mobil yang terparkir di depan rumahnya. "Tante, Om, apa kabar?" sapa Panji dengan bersalaman kepada orang tua yang berada di depan matanya. "Baik, Nak Panji, silahkan duduk," titah Pian pada Panji. "Terima kasih Om, Tante." "Loh, Nak Panji sendirian? Mana Areta?" ucap Pian yang membuat Panji mengernyitkan dahi. "Areta? Loh, bukannya Areta di rumah? Saya kesini hendak menanyakan kabarnya, karena sudah seminggu ini Areta tak bisa saya hubungi. Saya khawatir, makanya saya kesini Om, Tante," jelasnya yang membuat Pian dan Hilma saling pandang. "Loh, saya pikir Areta ikut bersama kamu. Karena tepat pada malam Senin, saya pulang larut malam dan mengetahui Areta tidak di rumah. Winda bilang ada teman Nak Panji menjemputnya, namun Winda bilang tidak mengenal mereka. Selama 2 hari saya mencari Areta, namun karena saya tahu Areta dijemput oleh teman kamu, maka saya pikir kalian sedang ada keperluan hingga tak sempat memberi kami kabar," jelas Pian panjang kali lebar, sehingga membuat semuanya semakin khawatir dengan keadaan Areta. Tepat malam Senin, Panji mengerti bahwa malam itu adalah malam di mana dia melamar seorang perempuan yang baru dia cintai selama 3 bulan berakhir. Namun untuk menjemput dia tak pernah menyuruh siapapun menjemputnya. Tepat pukul 21.30 ada 3 orang laki-laki yang menjemputnya dan mereka bilang bahwa mereka kamu yang menyuruh karena ingin memberi kejutan, ucap Winda yang tiba-tiba datang sehingga membuat Panji keheranan. "Aku tahu, karena sebelum Areta pergi aku sempat mendengarkan pembicaraan mereka. Aku pun melarang untuk pergi. Namun karena dia tahu mereka kamu yang menyuruh, sehingga kekhawatiranku tak dia hiraukan," timpalnya lagi. Suasana menjadi hening. Mereka yang saling bertatap muka dan saling melirik, merasa ada yang tak beres dengan hilangnya Areta. "Baiklah Om, Tante, saya akan berusaha mencari Areta. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya tidak bisa berkunjung karena sibuk dengan pekerjaan, hingga saya baru bisa menyempatkan waktu ke sini," ucapnya yang terlihat masih gelisah dengan kabar tak terduga yang dia ketahui hari ini. Panji pun akhirnya kembali, meninggalkan kediaman Areta. Namun meski begitu pikirannya masih kacau dengan kabar yang dia dapati. Begitu juga dengan Hilma dan Bian. Mereka semakin khawatir setelah kepergian Panji. Juga Winda yang semakin bertanya-tanya dengan 3 laki-laki yang datang ke rumahnya, yang membuat kekecewaan karena hilangnya Areta karena kedatangannya mereka. "Yah, Ibu semakin khawatir. Bagaimana keadaan Areta? Di mana dia sekarang? Kalau tidak bersama Panji lalu kemana dia ya?" ucap Hilma yang terlihat gelisah dan semakin khawatir. Tanpa diduga Hilma pun menitiskan butir bening di kedua pipinya. "Kita coba cari lagi ya Bu. Kita laporkan ini kepada polisi. Ayah yakin Areta baik-baik saja," ujar Bian seraya menenangkan Hilma. Bian berusaha tetap kuat dan tegar di depan anak dan istrinya. Meski sebenarnya dia pun sangat gelisah dan khawatir. Ini seperti sudah direncanakan. Apa mungkin ini penculikan? Tapi apa hubungannya mereka sehingga menculik Areta ya? Pungkas Winda. Apa Areta memiliki musuh? Atau pesaing dalam perusahaannya, Win? Atau ada yang tak suka dengannya? Tanya ayah. Tidak ada. Semua baik-baik saja. Bahkan semua lancar-lancar saja. Apa ada musuh dalam selimut? Tapi siapa? Ujar Winda seraya berpikir keras dengan yang terjadi pada adiknya Areta. "Winda akan mencari tahu ya. Winda akan mengusut kejadian ini. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Areta, aku akan membalas mereka semua," ucapnya lalu bangkit dan meninggalkan kedua orang tuanya yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.